Perusahaan properti raksasa Agung Sedayu Group atau ASG akhirnya buka suara terkait kepemilikan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Mu'annas Alaidit menjelaskan bahwa area yang kini menjadi laut dulunya merupakan daratan. Ia mengungkapkan bahwa lahan tersebut terabrasi hingga berubah menjadi wilayah perairan. Perhatikan ucapan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang memerintahkan Dirjen SPPN untuk berkoordinasi dengan Lembaga Informasi Geospasial terkait garis pantai Desa Kohot. Apakah sertifikat SHGB dan SHM berada di dalam garis pantai atau di luar? Ujar Mu'annas dalam keterangannya pada Jumat 20 Januari 2025. Berdasarkan dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1982, lokasi tersebut sebelumnya adalah daratan yang digunakan sebagai tambak atau sawah. Hasil verifikasi dengan Google Earth juga menunjukkan bahwa lahan SHGB dan SHM di sekitar pagar bambu Desa Kohot bukanlah laut. Sebanyak 234 bidang di kawasan tersebut merupakan SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang lainnya merupakan SHM milik perseorangan. Menurut Mu'annas, semua sertifikat tersebut telah melalui proses resmi. SHGB yang ada di lokasi tersebut terbit sesuai prosedur. Kami beli dari masyarakat, semula berupa SHM, kemudian dibalik nama secara resmi, bayar pajak dan memiliki SK Surat Izin Lokasi atau PKKPR yang lengkap, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa terdapat sertifikat SHGB di kawasan pagar laut sepanjang 30,16 km. Sertifikat ini mencakup total 263 bidang, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang milik perseorangan. Kami mengakui ada sertifikat HGB di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di media sosial, ujar Nusron di Jakarta pada Senin 20 Januari 2025. Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa area di luar garis pantai tidak boleh dijadikan properti private. Pemerintah tengah mengevaluasi keabsahan sertifikat tersebut untuk memastikan bahwa penerbitannya tidak menyalahi aturan hukum tata ruang. Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang berdekatan dengan proyek strategis nasional Tropical Coastline milik Pantai Indah Kapuk II terus menuai polemik. Publik mempertanyakan legalitas dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir. Namun, Mu'annas menegaskan bahwa tidak semua pagar laut tersebut terkait dengan PIK 2. Agung Sedayu Group didirikan oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Dia dikenal sebagai salah satu konglomerat dan raja properti di Indonesia. Lantas, berapa kekayaan Aguan? Berdasarkan laporan Forbes edisi Desember 2024, daftar 50 orang terkaya Indonesia masih dipimpin Budi dan Michael Hartono dengan kekayaan mencapai 813 triliun rupiah. Nama Aguan memang tidak masuk dalam daftar tersebut, tetapi menurut CNBC Indonesia, kekayaan Aguan mencapai 42,73 triliun rupiah yang berasal dari kepemilikan 55,57% saham PT Pantai Indah Kapuk II Tbk melalui Agung Sedayu Group. Bisnis Aguan terus berkembang pesat. PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, salah satu anak usaha Agung Sedayu Group, mencatat pendapatan bersih sebesar 2,1 triliun rupiah pada kuartal 3 2024. Meski demikian, Aguan dalam wawancara dengan Tempo menyebut dirinya tidak pernah menghitung total kekayaannya. "Saya tak pernah menghitung kekayaan saya," ungkapnya.